Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bil usub wa talinu bisub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini menjelang maghrib kita bisa bertemu kembali sahabat. Kita bisa bersilaturahmi di channel Kang Fajar Official dalam keadaan sehat walafiat, dalam ketetapan iman dan Islam. Sholawat beserta salam selalu terhaturkan kepada pimpinan kita, Nabi Agung, Nabi akhiruz zaman, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya ditemani oleh kameramen Mbah Slamet. Alhamdulillah, kita dalam misi sore hari ini adalah mengejar daripada muridnya Nyai Kantil yang bernama Mbah Rangkok, sahabat ya. Jadi doakan sahabatku, kita akan mengejar dia. Kita mulai tadi udah menelusuri jejak-jejak daripada keberadaannya Mbah Rangkok ini. Tapi dia terus selalu berpindah-pindah. Dan kita mempunyai cara ya. Kita mempunyai cara bagaimana agar supaya Mbah Rangkok tersebut bisa hadir di sini. Kita hadirkan di sini dengan cara kita ambil sukmanya, kita tarik sukmanya ke sini. Memang tidak mudah sahabat ya untuk menarik sukma orang yang mempunyai ilmu tinggi. Jadi Mbah Rangkok ini juga seorang dukun hitam yang mempunyai ilmu sangat tinggi. Jadi kemarin waktu kita bertarung gitu ya, ketika kita bertarung kita sempat kewalahan. Saya juga sempat kewalahan, tapi alhamdulillah dengan wasilah, dengan kebarokahan daripada surban asror, pemberian seorang petapa, alhamdulillah Mbah Rangkok sampai muntah darah, sampai terkapar muntah darah. Dan ternyata di balik kekuatannya Mbah Rangkok itu ada sesosok penganut penyembah iblis, yaitu Nyai Kantil. Alhamdulillah juga berkat wasilah daripada surban asror ini, Nyai Kantil berhasil kita ringkus, Nyai Kantil berhasil kita penjarakan. Itu sahabat ya. Nggak tahu sampai kapan Nyai Kantil ini mau berubah dan mau bertobat. Intinya sebenarnya kita tidak mau mengejar mereka-mereka sahabat ya, seperti Mbah Rangkok, Nyai Kantil. Kita tidak ada urusan dengan mereka. Tapi ketika mereka berbuat jahat, ketika mereka banyak berbuat dolim, banyak menyakiti orang-orang awam, ya kita harus turun tangan sahabat ya. Dan kita juga nggak boleh takut ya. Kita nggak boleh takut, harus terus maju ke depan. Insya Allah kita akan selalu dituntun oleh orang-orang pilihannya Allah ya. Kita terus dituntun oleh wali-walinya Allah, para malaikat-malaikatnya Allah. Kita selalu dituntun. Buktinya apa? Buktinya kemarin sahabat ya, kemarin kita mendapatkan lagi surban asror dari seorang petapa suci. Nah, itu tandanya apa? Tandanya Allah memang mengirimkan orang-orang sakti, kekasih-kekasih Allah untuk selalu mendukung kita, untuk selalu meng-backup segala kegiatan kita. Jadi insya Allah ketika kita berjalan di jalan yang benar, ketika kita selalu menolong orang tanpa pamrih dengan ikhlas, itu tadi Allah akan menolong kita ya. Allah akan menolong kita, Allah akan menurunkan orang-orang baik, orang-orang berilmu putih, para kekasih Allah untuk selalu membackup kita. Buktinya ini tadi kemarin Ustadz Ferry Majedub diberi oleh seorang petapa suci, diberi surban asror. Dan surban asror ini sudah terbukti kekuatannya sahabatku ya. Sangat terbukti kekuatannya.
bisa membuat Mbah Rangkok itu muntah darah, ya, bisa membuat Nyi Kantil muntah darah. Jadi apa yang dikatakan oleh seorang petapa suci tersebut memang benar adanya. Jadi Surban Asror ini bisa untuk tolak bala, bisa untuk menghancurkan orang-orang dolim, bisa menghancurkan orang-orang yang punya ilmu hitam. Orang-orang yang punya ilmu santet, sihir akan hancur dengan Surban Asror ini. Juga kata petapa kemarin, Surban Asror ini juga bisa sebagai wasilah penarik rezeki, sahabat ya. Bisa sebagai wasilah penarik rezeki, kewibawaan. Ya Allah. Jadi ketika kita sudah mempunyai Surban Asror ini, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih tenang, sahabat ya. Tapi semuanya itu terjadi tidaklah selain atas kehendak Allah, tapi semuanya itu adalah kehendak Allah, sahabat ya. Jadi Allah menitipkan kekuatan, menitipkan energinya itu tidak pandang bulu, tidak pandang pilih. Jadi siapa yang dikehendaki dititipi kekuatan, ya pasti ada kekuatannya. Jadi semuanya adalah atas izin Allah, itu sahabat ya. Baik sahabat, sebelum kita melakukan cara untuk memanggil Mbah Rangkok ini, karena saya merasa Mbah Rangkok ini sudah ada dekat di daerah sini gitu. Kita bersolawat dulu, kita solawatan dulu sahabat ya, seperti biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala nuril ladzi araja sama ya fauzaman ya fauzaman صلى عليه وسلم نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد محمد خير المرسلين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah lari. Jadi Mbah Slamet nanti ketika Mbah Rangkok ini datang, Mbah Slamet ya, Mbah Slamet tenang aja, tetap fokus, tidak usah ikut menyerang Mbah Rangkok, karena Mbah Rangkok ini orang yang sakti, Mbah. Jadi Cak Slamet lihat saja, rekam saja ya, videoin saja. Kecuali nanti saya tumbang muntah darah, baru sampai nolong saya. Tapi ketika saya masih kuat, sampai videoin saja, biar teman-teman yang nonton ini biar bisa nonton gitu. Ya Cak ya. Baik, kita akan mulai sahabatku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pemanggilan sukma, pemanggilan daripada Mbah Rangkok sahabat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada apa kamu memanggil saya? Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kamu datang juga ya.
Alhamdulillah. Mulai kemarin kita mengejar-ngejar kamu, mencari kamu. Akhirnya kamu datang juga. Kita akan selalu mencari kamu. Kita akan selalu mencari kamu. Kalau kamu belum mau melepas ilmu-ilmu kamu, kalau kamu masih tetap menjalankan kejahatan kamu, kita akan selalu mengejar kamu. Ya, kamu tidak akan hidup tenang. Bisa-bisa kamu nanti akan kita matikan. Apa? Gimana? Ada apa tujuannya memanggil aku? Sudah saya bilang tadi, ketika kamu masih dalam berbuat jahat, kejahatan, kita akan selalu mencari kamu. Itu. Gimana? Hah? Apakah kamu masih mau muntah darah lagi? Hah? Mau? Mau muntah darah lagi? Ya. Kamu bersedia nggak melepas ilmu hitam kamu? Bersedia nggak? Bersedia nggak kamu melepas ilmu hitam kamu? Enggak. Hah? Nggak bersedia? Nggak bersedia. Berarti kalau nggak bersedia, berarti kamu harus kita lumpuhkan ya. Jadi kamu harus kita binasakan dengan sangat terpaksa. Gitu. Dengan sangat terpaksa kamu akan kita lumpuhkan. Kita sudah berbaik hati kepada kamu. Gimana? Siapa yang mau bisa mengalahkan? Kamu sudah muntah darah kok masih ngomong siapa yang bisa mengalahkan saya? Guru kamu, Nyai Kantil, sudah kita penjarakan. Gitu. Masa kamu nggak takut dengan kita? Ya. Ya Allah, kalau gitu berarti kita harus adu tenaga dalam lagi ya. Kita harus adu tenaga dalam lagi agar kamu mengerti, agar kamu merasakan, kamu akan kita penjarakan seperti guru kamu Nyi Kantil ya. Nyi Kantil itu siapa? Guru kamu atau siapa kamu? Guruku. Guru. Ini Nyi Kantil aja udah kita penjarakan. Sekarang kamu tobat. Saya mau tobat asal surban itu kasih saya. Oh, kamu masih menginginkan surban ini. Kamu masih menginginkan surban Asror ini. Ya. Kalau kamu masih menginginkan surban Asror ini ya, ya silahkan kamu ambil sendiri. Silakan kamu ambil. Bagaimana? Hah?
Bagaimana? Kamu masih berminat? Karena surban asror ini adalah surban pemberian seorang petapa suci yang mempunyai kekuatan sangat luar biasa dan berenergi putih. Surban apa ini? Kuat ini. Karena kamu memiliki ilmu hitam, karena kamu penganut ilmu hitam, maka tidak akan pernah kamu bisa memiliki surban asror ini. Akan terluka kamu, akan muntah darah kamu. Akan muntah darah kamu. Gitu. Gimana? Hah? Akan muntah darah kamu. Apakah kamu masih berminat dengan surban asror ini? Berminat. Ya Allah, ngeyel ya, orang-orang seperti ini nih ngeyel. Jangan ngeyel sampean. Tapi nggak apa-apa. Kalau kamu masih berminat silahkan ambil. Ya, biar kamu lekas mati sekalian. Ya. Ya. Kamu masih mau mencoba lagi? Mau, masih mencoba lagi. Baik, silahkan. Silahkan. Setan, iblis, bantuin saya. Ganderwa. Mana? Katanya kamu sakti. Katanya kamu sakti. Kamu saya akan bawa kamu ya. Saya bawa Ya. ke Nyi Kantil kamu. Ya. Akan saya bawa ke Nyi Kantil kamu. Akan saya bawa ke Nyi Kantil. Akan saya penjarakan jadi satu dengan Nyi Kantil. Ya. Saya tanya sekali lagi sama kamu. Kamu mau gak melepas ilmu kamu? Hah? Nggak mau. Kamu sihir. Kenapa? Kamu sihir saya. Jangan pakai sihir. Saya nggak menyihir kamu. Saya nggak punya ilmu sihir saya. Saya juga bukan orang yang sakti. Saya tidak bisa apa-apa. Ya. Saya bukan orang sakti. Saya tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kamu masih terus akan kejahatan kamu akan merasakan karmanya. Itu. Kamu akan merasakan karmanya. Kamu akan merasakan karmanya. Ya. Allahu Akbar. Ini sahabat ya, kita kasih kesempatan pada dia agar supaya dia mau bertobat gitu. Kita kesempatan dulu. Apa? Saya mau tetap ambil sorban ini. Ya Allah. Kamu masih mau mengambil korban ini? Ya. Baik, silakan ya. Bismillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Aliyu, ya Maliyu, ya Wafi'u, ya Qawiyu, ya Ghaniyu, ya Waliyu, ya Baqiyu, ya Hayyu, ya Aliyu, ya Maliyu, ya Wafi'u, ya Qawiyu, ya Ghaniyu, ya Waliyu, ya Baqiyu, ya Hayyu, ya Aliyu, ya Maliyu, ya Wafi'u, ya Qawiyu, ya Ghaniyu, ya Waliyu, ya Baqiyu, ya Hayyu, ya Aliyu, ya Maliyu, ya Wafi'u, ya Qawiyu, ya Ghaniyu, ya Waliyu, ya Baqiyu. Hancurkan
orang-orang jahat ini ya Allah. Hancurkan ilmu-ilmu hitam, ilmu sihir, ilmu jahat ini ya Allah. Hancurkan ya Allah. Ya saya muntah darah ya. Saya muntah darah. Tunggu pembalasanku. Ya Hayyu. Kang, lari Kang. Hah? Dia lari. Biar dia undang temannya. Saya biarkan lari memang dia. Itu pelajaran untuk dia. Biar dia memanggil teman-temannya ya. Pasti dia akan kesini nanti sama teman-temannya. Kita biarkan saja. Ini sampai ini penuh darah ini sahabat ya. Muntah darah dia tadi. Iya Kang. Biar dia sudah terluka dan biar dia memanggil teman-temannya. Nanti dia pasti akan datang lagi bersama teman-temannya untuk menyelamatkan Nyai Kantil. Gitu. Pasti dia sama teman-temannya akan datang lagi. Biarkan saja. Jadi alhamdulillah sahabat ya, sudah berulang kali orang-orang jahat, orang ilmu hitam ingin mendapatkan surban asror ini ya. Sudah berulang kali dengan berbagai macam cara, baik dia datang langsung ke sini ataupun menyihir kita yang ada di sini. Tapi saya bilang tadi, seperti yang dikatakan oleh petapa tadi, seperti dikatakan oleh petapa suci, surban asror tidak akan bisa dimiliki oleh orang yang berilmu hitam. Orang yang berilmu jahat tidak akan bisa memiliki. Jadi surban asror ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang penuh welas asih, orang yang lagi didolimi, orang yang lagi kesusahan. Jadi surban asror ini akan berjodoh dengan mereka-mereka, terutama orang yang selalu di hatinya penuh welas asih. Seperti yang dikatakan kakek petapa suci, bahwasanya harus saling tolong menolong terhadap makhluk ya Allah. Jadi siapapun yang melihat tayangan ini, yang tergerak hatinya, yang tergetar hatinya dengan melihat surban asror ini, berarti surban asror ini berjodoh dengan Anda semuanya. Berarti surban asror ini ada sambung energi dengan Anda semuanya, itu ya. Jadi langsung saja WA ke admin sahabatku ya. Asror sendiri menurut artinya adalah rahasia di atas rahasia. Berarti ada rahasia di dalamnya lagi. Jadi rahasia yang sangat rahasia. Wallahu a'lam rahasianya apa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Alhamdulillah. Jadi kita tunggu di sini Cak Slamet ya. Kita sementara di sini untuk beberapa jam, kita tunggu sampai jam 1 malam. Pasti dia akan kembali lagi ke sini Mbak Slamet. Dia akan membawa teman-temannya. Memang rencana saya itu tadi, saya biarkan dia kabur. Ya, biar dia membawa teman-temannya ke sini. Dan nanti kalau banyak teman-temannya yang ke sini, kita lebih mudah nanti ya menangkap. Jadi kita nggak perlu datangi markasnya. Seperti itu. Sebaiknya kita turun dulu kan untuk informasi. Nggak apa-apa, kita turun dari sini sekitaran hutan sini ya. Nanti kita akan kembali lagi ke sini. Juga Ustadz Ferry Majidub kemana tadi? Dicari ya. Tapi ada kan. Mungkin dia juga mengejar itu loh. Dia biasanya nggak bilang-bilang langsung pergi mengejar para dukun ilmu jahat gitu. Insya Allah ntar lagi kita sholat dulu, kemudian kita juga cari Ustadz Ferry ya, Ustadz Ferry Majidub. Baik sahabatku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil sisi positif dari tayangan ini, buang sisi negatifnya. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.